Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang rata-rata. Siapkan alat tulis kalian dan catat informasi penting untuk menjawab pertanyaan di ELKPD. Selamat belajar! Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data. Tujuan mempelajari rata-rata untuk mengukur nilai tengah dari suatu kumpulan data yang dapat digunakan untuk menganalisis, membandingkan, atau mengevaluasi data tersebut. Contoh penerapan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari: mengetahui rata-rata tinggi, berat, atau usia di satu kelas, sekolah, atau daerah. Rumus rata-rata adalah jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Contoh masalah kontekstualnya, menurut data WHO tahun 2020, rata-rata tinggi badan anak laki-laki umur 12 tahun di Indonesia adalah 134,9 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan anak perempuan umur 12 tahun di Indonesia adalah 137,6 cm. Bagaimana cara menentukan rata-rata tinggi badan anak umur 12 tahun di kelas kamu? Dan apakah rata-rata tinggi badan anak di kelas kamu lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari rata-rata tinggi badan anak di Indonesia? Untuk menyelesaikan masalah kontekstual tersebut, cara menentukan rata-rata tinggi badan anak umur 12 tahun di kelas yang pertama yaitu mengukur tinggi badan anak di kelas dengan menggunakan meteran. Setelah diukur menggunakan meteran, masukkan hasil pengukuran ke dalam tabel. Yang pertama kita akan bahas dulu tinggi badan anak laki-laki. Ini adalah hasil pengukuran anak laki-laki di MTS Laboratorium. Terlihat pada tabel ada 4 peserta didik yang telah diukur tinggi badannya, dan tinggi badannya berbeda-beda. Setelah hasil pengukuran telah dimasukkan ke dalam tabel, selanjutnya kita akan mencari rata-rata tinggi badan anak laki-laki tersebut, yaitu dengan rumus rata-rata, jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Jumlah semua nilai data yaitu jumlah semua nilai tinggi badan anak laki-laki di MTS Laboratorium, yaitu 150 ditambah 145 ditambah 160 ditambah 155, dan dibagi jumlah data. Jumlah data yaitu jumlah anak laki-laki di MTS Laboratorium yang telah diukur tinggi badannya, yaitu ada 4 anak laki-laki. Jadi 610 dibagi 4 sama dengan 152,5. Jadi hasil rata-rata tinggi badan anak laki-laki di MTS Laboratorium adalah 152,5. Setelah kita mendapatkan hasil rata-rata tinggi badan anak laki-laki di MTS Laboratorium, selanjutnya kita akan membandingkan rata-rata tinggi badan anak laki-laki di MTS Laboratorium dengan rata-rata tinggi badan anak laki-laki di Indonesia, yang mana rata-rata tinggi badan anak laki-laki di MTS Laboratorium yaitu 152,5 dan rata-rata tinggi badan anak laki-laki di Indonesia adalah 134,9. Terlihat bahwa rata-rata tinggi badan anak laki-laki di MTS Laboratorium lebih tinggi dari rata-rata tinggi badan anak laki-laki di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tinggi badan anak perempuan. Setelah kita mengukur tinggi badan anak perempuan, hasil pengukurannya kita masukkan ke dalam tabel. Ini merupakan data tinggi badan anak perempuan di MTS Laboratorium. Terlihat pada tabel bahwa ada 4 anak perempuan di MTS Laboratorium yang telah diukur tinggi badannya. Terlihat juga bahwa tinggi badannya berbeda-beda. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata tinggi badan anak perempuannya dengan rumus jumlah semua nilai data dibagi jumlah data. Jumlah semua nilai data yaitu jumlah semua nilai tinggi badan anak perempuan di MTS Laboratorium, yaitu 145 ditambah 140 ditambah 130 ditambah 132. Dan dibagi jumlah data.
Jumlah data yaitu jumlah anak perempuan di MTS laboratorium yang telah diukur tinggi badannya, yaitu ada 4 anak. Jadi, 547 dibagi 4 sama dengan 136,75. Hasil rata-rata tinggi badan anak perempuan di MTS laboratorium adalah 136,75. Setelah kita mendapatkan hasil rata-rata tinggi badan anak perempuan di MTS laboratorium, selanjutnya kita akan membandingkan rata-rata tinggi badan anak perempuan di MTS laboratorium dengan rata-rata tinggi badan anak perempuan di Indonesia, yang mana rata-rata tinggi badan anak perempuan di MTS laboratorium yaitu 136,75 dan rata-rata tinggi badan anak perempuan di Indonesia yaitu 137,6. Terlihat bahwa rata-rata tinggi badan anak perempuan di MTS laboratorium lebih rendah dari rata-rata tinggi badan anak perempuan di Indonesia. Kesimpulan dari penyelesaian masalah kontekstual tersebut yaitu di MTS laboratorium rata-rata tinggi badan anak laki-lakinya lebih tinggi dari anak-anak di Indonesia, sedangkan rata-rata tinggi badan anak perempuannya lebih rendah dari anak-anak di Indonesia. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor genetik, faktor nutrisi, dan faktor aktivitas. Sekian penjelasan materi tentang rata-rata. Bandingkan rata-rata tinggi badan anak umur 12 tahun di kelas kamu. Apakah rata-rata tinggi badan anak di kelas kamu lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari rata-rata tinggi badan anak di Indonesia?